Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aljabar boolean yang sudah dipresentasikan pada pertemuan-pertemuan kemarin. Nah, di dalam materi kali ini saya akan menyampaikan tentang aljabar boolean, yaitu pembuktian, penyederhanaan, dan penerapan. Jadi bagaimana sih materi aljabar boolean kita kemarin kita fungsikan untuk apa di dalam program studi sistem informasi, kemudian kita buktikan dari berbagai teorema-teorema dan hukum-hukum aljabar boolean. Kemudian coba kita buktikan. Kemudian kita juga kemarin disampaikan teman-teman kalian bahwasanya aljabar boolean adalah algoritma atau matematika yang digunakan untuk penyederhanaan rangkaian logika atau gerbang logika. Kemudian contoh penerapannya itu bagaimana, nanti kita coba pelajari bareng-bareng ya, kita pelajari bersama. Oke. Aljabar boolean ya, kalau di dalam perangkai logika ini, kalau min x itu sama dengan x aksen ya, atau negasi x. Kemudian kalau x disjungsi dengan z itu kalau di aljabar boolean jadi x plus z. Kemudian kalau x konjungsi z, maka kalau di aljabar boolean itu x kali z. Nah, di dalam sifat aljabar boolean itu kemarin ada hukum-hukumnya. Yang pertama adalah kumulatif. Kemarin juga sudah dijelaskan oleh teman-teman ya, jadi x plus z sama dengan y plus x. Nanti akan saya jelaskan di bawah, juga ada penjelasannya setelah ini. Kemudian x kali z sama dengan y kali x. Kalau asosiatif itu x plus y itu kemudian dalam kurung itu ya, plus z sama dengan x plus dalam kurung z plus z ya. Begitu pula x kali z ya, x kali z itu di dalam kurung x kali y kali z itu sama dengan x kali dalam kurung z kali z. Sedangkan fungsi di distributif ya, x plus dalam kurung z kali z sama dengan x dalam kurung x plus z kali x plus z. Itu fungsi distributif ya. Kita tahu tadi kalau perkalian atau konjungsi itu n gitu ya, jadi n ya. Kemudian kalau penambahan atau disjungsi itu or ya. Kemudian di identitas itu x kemudian disjungsi dengan 0 sama dengan x, lalu x konjungsi atau perkalian atau n dengan 1, maka nilainya x ya. S ini sebenarnya variabel ya, x, y, z itu variabel, jadi nanti boleh diganti apa saja, boleh diganti ab atau apa saja. Tetapi kita harus memahami bahwa x atau z atau z itu nanti nilainya kalau tidak 1 ya 0. Jadi tidak boleh diisi, meskipun variabel kemudian diisi 5, 6, 7, tidak boleh ya. Karena nilai binary itu 1 sama 0. Kemudian komplement x plus x aksen sama dengan 1, atau x disjungsi ya, x aksen sama dengan 1. Jadi kemudian kalau x kali atau konjungsi atau n ya, x aksen maka 0, itu komplement. Atau tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa x, z, z itu merupakan variabel, jadi boleh diganti. Ada contoh yang lain, hukum-hukum yang lain yang lebih banyak ya.
Di hukum aljabar boolean ada hukum identitas, yaitu A ya tadi X ya, sekarang ganti A, boleh saja A plus 0 sama dengan A, atau A disjungsi 0 itu sama dengan A. Ini sama dengan tadi identitas A kali 1 atau A N 1 atau A konjungsi 1, monggo silakan disebut sama saja, sama dengan A ya. Kemudian hukum idempoten itu A plus A sama dengan A, A kali A sama dengan A. Nah ini nanti kita gunakan ini untuk menyederhanakan, nanti kita coba. Lalu hukum komplement, A plus A aksen sama dengan 1, A kali A aksen sama dengan 0 ya. Kalau hukum dominasi A kali 0 sama dengan 0, itu kan sama ya dengan A kali A aksen gitu ya. Kemudian A plus 1 sama dengan 1. Kemudian hukum involusi, A aksen diaksenkan lagi kembali ke A. Involusi itu kemarin pernah di soal, ini sudah dinegasi kok dinegasikan lagi, jadi apa? Ya ini jadi A lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum penyerapan ya, atau absorptif itu A plus AB sama dengan A, atau A dalam kurung A plus B itu sama dengan A. Yang selanjutnya adalah hukum komutatif, di mana A plus B sama dengan B plus A, jadi dibolak-balik saja. A kali B sama dengan B kali A. Hukum asosiatif, A plus dalam kurung B plus C itu sama dengan A dalam kurung ya A plus B plus C ya. Kemudian A kali dalam kurung B kali C maka sama dengan A dalam kurung ya, dalam kurung A kali B kali C ya. Itu ada gambarnya. Hukum distributif tadi sudah dijelaskan. Lalu ada hukum di Morgan, A plus B aksen sama dengan A aksen kali B aksen. A beli diaksenkan sama dengan A aksen plus B aksen gitu ya. Kemudian hukum 0 atau 1, 0 diaksenkan jadi 1, 1 diaksenkan atau dinegasikan jadi 0. Oke. Selanjutnya ini hukum komutatif, ini penjelasannya ya. Hukum komutatif menjelaskan bahwa penukaran atau perubahan urutan variabel input atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel output sesuatu rangkaian atau suatu rangkaian. Jadi A plus B itu sama dengan B plus A, terserah mau dimasuki siapapun itu sama. A kali B itu sama dengan B kali A ya. Jadi mau diisi apapun itu kan, kalau A kali B itu kan, kalau di dalam rumus itu kan rangkaian logika itu kan N ya, A kali B itu kan N, itu gambarnya N ya, nanti dikasih masukan di atas atau di bawah itu sama saja. Kalau A plus B itu OR sama saja, dibolak-balik itu polaritasnya itu tidak berpengaruh. Kemudian hukum asosiatif. Jadi kalau hukum asosiatif menjelaskan bahwa perubahan urutan penyelesaian operasi dari variabel tidak akan mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika asosiatif. Urutannya A plus B plus C dalam kurung itu ya, itu sama dengan A plus B dalam kurung plus C. Jadi dibolak-balik pengelompokannya itu sama saja. Inputnya itu tidak mempengaruhi outputnya. Termasuk A kali dalam kurung B kali C itu sama dengan dalam kurung A plus B kali C. Jadi tidak mempengaruhi keluaran. Nah, input ini tidak mempengaruhi keluaran. Nah ini yang sering kita pakai, hukum distributif. Menyatakan bahwa variabel input pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan tempatnya tanpa mengubah variabel hasil dari output suatu rangkaian logika. Jadi bisa disebarkan tempatnya. Contohnya ini ya, pembebaran atau disebarkan ya. Jadi A kali dalam kurung B plus C itu bisa
dibuat A kali B plus A kali C. Atau A plus B kali C itu sama dengan A plus B kali A plus C. Ya, ini dibebarkan. Jadi disebarkan gitu ya, dibebarkan. Itu hukum-hukum yang sudah dipelajari, sudah dijelaskan teman-teman kalian kemarin. Jadi saya rasa sudah pada memahaminya. Sekarang kita ke contoh untuk pembuktian. Jadi buktikan A plus A aksen kali B sama dengan A plus B. Apakah benar seperti itu? Nah, ini kita lihat benar ya. Nah, yang pertama kita menggunakan fungsi atau hukum tadi penyerapan. Oke, hukum penyerapan itu apa? Oke, kita lihat dulu. Nah, ini hukum penyerapan. A plus AB itu sama dengan A. Ya, yang nomor 1 ini. A plus AB itu sama dengan A. Maka ya, ini di penyerapan. A-nya ini diganti A plus AB. Ya, sehingga A yang ini diganti A plus AB. Sesuai dengan ini ya, A sama dengan A plus AB. Maka A plus AB jadinya plus AB menggunakan fungsi penyerapan. Oke, clear ya yang baris pertama. Kemudian kita menggunakan hukum asosiatif. Kita lihat asosiatif. Ya. A plus AB plus A aksen B. Jadinya A plus AB plus A aksen B. Jadi urutannya tidak berpengaruh. Ini A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Yang awalnya ini dibalik ya, A plus AB plus A aksen B dibalik jadi ini A plus ya AB plus A aksen B di dalam kurungnya. Kan tadi tidak berpengaruh ya hukum asosiatif. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian selanjutnya menggunakan hukum distributif. Oke, kita lihat. A-nya masih tetap. Ya. Kemudian AB plus A aksen B. Ya, itu sama halnya dengan ini. A B plus C sama dengan AB plus AC. Oke. Ya. Ini yang beda itu A-nya ini. Kita lihat ya. A sama A aksen itu kan beda. Samanya dengan B sama C. Yang sama itu B-nya. Ya kan? B sama B. Sehingga jadilah seperti ini. Ya. B-nya turun. Ini A-nya ini jadi turun ditambah ya A aksen A plus A aksen. Jadi turun di sini. Ya, dari seperti ini AB plus AC jadinya A dalam kurung B plus C. Kalau di sini karena yang beda yang sama itu B-nya, maka digeser ke samping sini. Sehingga A plus A aksen kali B. Oke ya, bisa dipahami ya. A-nya masih tetap. Kemudian menggunakan fungsi komplement. Oke, fungsi komplement. Di mana A plus A aksen itu sama dengan 1. Maka A plus A aksennya jadi 1 kali B. Ya kan? A plus A aksen itu sama dengan 1 kali B. Hingga 1 kali B menggunakan fungsi komplement. Selanjutnya kita menggunakan fungsi hukum atau hukum identitas, di mana 1 kali B itu sama dengan B, atau A kali 1 sama dengan A, maka 1 kali B sama dengan B. Sehingga benar bahwa A plus A aksen B sama dengan
A plus B. Oke, ini contoh pembuktian. Ya, nanti kalau ada soal seperti ini silakan dipahami. Maka perlu dipahami hukum-hukum tadi. Karena bisa jadi kita cuma menggunakan satu fungsi, bisa jadi kita menggunakan banyak fungsi. Oke, itu contoh di pembuktian. Sekarang contoh penyederhanaan. Nah, oke, kita lihat. Sederhanakan fungsi-fungsi persamaan berikut ini. Jadi aljabar boolean itu digunakan untuk menyederhanakan. Ya, tadi sudah dibuktikan, sekarang kita sederhanakan. Nah, penyederhanaan kita lihat. Sebenarnya kalau dari soal ini ketika digambarkan plus itu kan atau ya, kalau kali itu n. Nah, kalau digambarkan dalam rangkaian logika itu seperti ini. N itu gambarnya seperti ini, kalau OR itu gambarnya seperti ini. Sehingga A kali C digambarkan. 1N kan perkalian. A kali D gambarkan perkalian. B kali C digambarkan perkalian. Kemudian B kali D. Dari semua ini ditambah-tambahkan, diorkan. Sehingga ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Ini sebelum disederhanakan. Sebelum disederhanakan kita membutuhkan, kalau rangkaian logika ini kita menggunakan 5 komponen ya. 5 komponen dengan berapa masukan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masukan. Meskipun variabelnya cuma A, B, C, D ya, tapi ini harus kita memasukkan 8 masukan. Ya. Keluarnya E. Kita sederhanakan. Tentunya dengan menggunakan tadi hukum aljabar boolean. Hasilnya seperti ini. Dengan menggunakan hukum distributif saja, maka akan diperoleh seperti ini. Ya, yang tadi semula itu rangkaiannya jadi tadi ya, yang ada di sini kita lihat ya, 5 komponen ya dengan 8 inputan. Sekarang tinggal 3 komponen kita hemat 2 komponen, kemudian inputannya cuma 4, langsung jadi 4 saja. Nah, ini kita sederhanakan. Kok bisa? Oke, kita lihat tadi, kembali lagi saya tadi menyampaikan bahwa cukup dengan menggunakan hukum distributif. Oke, kita lihat hukum distributifnya di nomor 9 tadi ya. Oke. A kali C plus A kali D plus B kali C plus B kali D. Ya. Itu sama dengan ini yang bawah ini, ya kan? A kali B plus A kali C. Itu sama dengan A dalam kurung B plus C. Berarti ini. Nah, ini kita kasih kurung-kurung awal dulu. Berarti sama dengan A kali C plus D. Lalu yang ini sama dengan B kali C plus D, karena ini B kali C plus B kali D, ya kan? Oke, setelah ketemu ini ya, menggunakan ini, kemudian sekarang nih ya, A kali C plus D ya plus B kali C plus D. Oke, itu sama halnya dengan ini, sama dengan ini ya. Ini yang sama adalah A-nya, A B plus AC. Ya, perkalian ya, A kali B plus A kali C. Nah, kalau di sini A kali C plus D dalam kurung ini ya, plus B kali C plus D, yang sama ini C plus D-nya. Ya kan? Kalau yang sini A-nya. Sehingga C plus D-nya jadikan 1. Oke, jadikan 1, tetap jadi A-nya seperti ini. Kemudian A sama B-nya dijadikan ini, B plus C-nya sini. Sehingga A plus B kali C plus D. Oke, coba dipahami lagi. Bisa dipahami ya. Gimana toh Pak? Ini loh. C plus D itu kan sama dengan C plus D-nya ini. Itu sama dengan ini. A, ibaratnya gini, C plus D ini A, C plus D ini A ya.
Berarti ini A sama A di sini. Lah, A-nya ini misalkan B atau yang C, B-nya ini yang B. Sehingga kalau disederhanakan kembali lagi ke sini. C plus D sama, yang sama, larikan ke sini. Jadi C plus D tetap. Kemudian A-nya A ditambah B. C-nya masukkan sini ditambah ini masukkan sini. Ya kan? Sehingga hasilnya A plus B kali C plus D. Ini lebih sederhana, lebih cepat mengerjakannya, lebih hemat dalam komponennya. Ini contoh sederhana saja ya. Sekarang kita buktikan. Masa seperti itu Pak? Kita buktikan saja ya. Ketika ini kan OR ya. OR atau disjungsi atau ketika ini diisi 1, ini diisi apapun nanti keluarnya akan 1 di sini. Ini sama, C-nya diisi 1, ini akan 1. D-nya mau diisi apapun tetap isinya 1. E ini harus bernilai. Kalau pengen E-nya bernilai 1, maka di sini harus 1 dan di sini harus 1. Berarti kalau salah satu dari sini ada nilainya 1, salah satu dari sini ada nilai 1, maka nilainya 1 E-nya karena dan ya. Tetapi kalau dua-duanya ini nilainya 0, tapi ini dua-duanya nilainya 1, maka nilainya di sini tetap 0. Oke, kita coba isi saja. Misalkan A kita isi 1, kemudian B-nya 0, C-nya 1, D-nya 0. Ya, yang 1 itu A sama C dengan 1, 1. Maka di sini hasilnya akan 1. Ya kan? Ini 1 masuk jadi 1, kemudian ini 1 masuk jadi 1. Sekarang kita coba masukkan A-nya 1, C-nya 1 dimasukkan ke rangkaian yang awal. Ini pembuktian ya. A-nya 1, C-nya 1. Nah ini kalau seperti ini yang berlaku karena ini OR, ini isinya apapun, kalau ini salah satu sudah mengeluarkan angka 1, maka outputnya pasti akan 1. 1 tadi A sama C 1, maka nilainya 1. Berapapun ini kamu kasih nilai berapapun yang sini tidak peduli, ini pasti akan muncul 1 karena ini OR. Sekarang A sama D yang 1, yang lainnya 0. A sama D, kita lihat ke rangkaian yang tadi. A sama D, A-nya 1, D-nya 1, munculnya akan 1. Oke. A sama D, ya kan? Sama kan? B sama C Pak, sekarang B sama C kita buktikan. Sekarang B sama C. B sama C kita buktikan. Itu ada B sama C. B-nya kita kasih nilai 1, maka karena ini OR ini akan tetap 1 ke sini. C-nya kasih nilai 1, karena ini OR juga ya, maka kasih ini tetap 1. 1 sama 1 masuk di N, maka keluarnya adalah 1. Sekarang kita lihat B sama C. B sama C, ya kan? 1 ini masuk ke sini. Ini nilainya apapun, ini nilainya apapun tidak pengaruh. Ini nilainya apapun, tetap hasilnya pasti akan 1. Oke kan? Sekarang C sama D misalkan. C sama D yang kita inputkan. Ini nilainya 1. C sama D 1. Ini 1, tetapi AB itu 00. Maka ini akan keluar 1. Tapi ini keluar 0. Maka 1 sama 0 keluarnya E-nya pasti akan 0. Karena N ya. Salah satu ada yang 0, maka 0. Sekarang C sama D. Kita kasih inputan. Kita lihat yang atasnya. C sama D. C-nya 1, tapi A-nya 0, maka ininya akan jadi 0. A-nya 0, D-nya 1, karena ini N, maka keluarnya akan 0. Sehingga 0 sama 0, maka keluarnya tetap akan 0. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah itu contoh dari fungsi penyederhanaan. Nah yang selanjutnya adalah implementasi atau penerapan. Nah sebenarnya kalau di dalam
Kemarin saya sampaikan ini salah satunya bisa diterapkan. Ini contohnya, contoh inputan saja. Ini yang paling sederhana. Jadi ABC ini nilai inputan, nilai masukan, ya, nilai masukan A, B, C, D. Kemudian keluarnya akan seperti ini. Kenapa jadi huruf, jadi angka dan lain sebagainya. Tombol kemarin saya sampaikan. Kenapa ngeklik 1 kok keluarnya angka 1, ngeklik 2 keluarnya angka 2. Nah ini seperti ini. Jadi fungsi-fungsi ini, ya, ini desimal. Kalau ini sudah didesimalkan. Jadi analog itu bisa jadi berubah jadi digital, ya. Jadi dari desimal digitalkan juga. Atau ini ketika ada inputan 000 maka nanti akan nilainya berapa. Nah inputannya dari sini. Ketika ada inputan 001, ya misalkan contohnya 1 berarti angka yang paling D di D-nya sini berarti 1, yang lainnya 0. Ketika 2 berarti angka yang di C ini yang 1, yang lainnya 0. Kemudian 3 berarti C sama D-nya diberi nilai 1 sehingga yang lainnya 0, maka dia akan muncul 3. Kalau 4 cukup 1 saja, nomor 2 ini, ya, B-nya ini 1. Nah, seperti itu, ya. Ini contoh penerapan di dalam dunia komputer, gitu, ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu, tetap melaksanakan aktivitas dengan baik dengan menggunakan atau memperhatikan protokol kesehatan. Virus atau pandemi ini masih mengintai kita, masih merajalela, bahkan semakin tambah, gitu, ya. Jadi jangan sudah tidak ada, ya, ternyata masih banyak, ya. Jadi ya berhati-hatilah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.